Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, benarkah membaca sholawat Fatih pahalanya sama dengan khatam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang berbagai macam fadilah, keutamaan di dalam kita membaca bacaan tertentu atau melakukan amalan tertentu, ini bisa jadi sumbernya dari berbagai macam hal. Yang pertama bisa jadi bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua bisa jadi bersumber dari hadis, dibagi menjadi dua, yang makbul yaitu hadis dengan derajat sahih dan hasan, dan yang kedua dengan hadis yang derajatnya dhaif. Dan yang ketiga dari kalam para ulama radhiyallahu taala anhum. Di dalam tiga ini masing-masing terdapat konsekuensi yang mengikat. Apabila fadilah tersebut kita dapatkan dari Al-Quran, maka berarti sudah merupakan khobar shadiq, sudah merupakan kabar yang pasti benar adanya. Yang kedua, apabila fadilah tersebut kita dapatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW dengan derajat sahih dan hasan, maka para ulama memasukkan hadis dengan derajat sahih dan hasan tersebut kepada hadis yang makbul, artinya dapat langsung diterima. Namun apabila fadilah tersebut bersumber dari hadis yang dhaif, maka para ulama menerima hadis tersebut sebagai fadilah amal, sebagai targhib fil amal, sebagai penyemangat kita untuk bisa melaksanakan amal tersebut. Ada beberapa catatan. Di antara catatannya adalah tidak meyakini tentang tetapnya hal tersebut, sehingga bisa dapat menyebabkan kita meremehkan untuk amalan-amalan yang lain yang lebih penting. Tetapi tujuannya melaksanakan hadis dhaif tersebut demi kehati-hatian dan demi menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesuatu fadilah yang bersumber dari hadis dhaif saja ada kriteria tertentu sehingga kita boleh mengamalkannya. Apalagi yang di bawah itu, yaitu dawuh dari para ulama radhiyallahu taala anhum. Termasuk tentang fadilah sholawat Fatih atau sholawat-sholawat yang lain atau bacaan-bacaan yang lain, yang itu dapat menyebabkan fadilah A, B, C, D, E, F, G, pahalanya A, B, C, D, E, F, G. Maka bagaimana kalau kerangkanya adalah fadilah amal, agar kita lebih bersemangat lagi, lebih mengamalkan lagi terhadap amalan tersebut, maka hukumnya boleh-boleh saja, dalam rangka supaya kita lebih muncul ghirrahnya, lebih muncul motivasinya untuk memperbanyak melakukan amal tersebut. Ada orang yang selama ini jarang sekali bersolawat, maka kita motivasi dengan menggunakan fadilah-fadilah, entah dari hadis dhaif, entah dari kalam ulama. Ayo mengamalkan ini, yuk, fadilahnya itu, tidak apa-apa. Tetapi kalau dengan memahami fadilah ini justru menjadikan kita meremehkan sesuatu yang penting, meremehkan sesuatu yang lebih prioritas, maka itu bukan merupakan tujuan dari diizinkannya hadis dhaif dan kalam para ulama untuk kita amalkan. Semisal kita mendengarkan ada seorang yang mengatakan sholawat Fatih itu pahalanya menyamai pahala khataman Quran dan lain sebagainya. Kok kita yang biasa baca Quran satu hari satu juz misalnya menjadi punya pikiran, kalau gitu ngapain saya baca Quran? Ngapain saya susah-susah satu hari satu juz sehingga 30 hari 30 juz? Bu, saya ganti dengan sholawat Fatih saja, wong pahalanya sama. Maka itu adalah item yang salah. Sehingga tetap pahala baca Al-Quran memiliki kadar yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk orang-orang awam yang mereka sangat berat untuk mengamalkan membaca Al-Quran, belum bisa mengamalkan hal tersebut, maka bisa kita motivasi dengan sesuatu hal yang gampang terlebih dahulu. Di antaranya apa? Sholawat Fatih, yang mungkin sudah banyak orang yang hafal, yang mungkin dalam membacanya tidak perlu kita berwudu, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu menjaga adab dengan duduk yang sopan dan lain-lain.
maka itu dapat menjadi solusi. Artinya kalam para ulama tersebut juga merupakan item yang diperhatikan di dalam syariat, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasatal mu'min, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena orang-orang mukmin yang hatinya betul-betul bersih, mereka diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman oleh Allah taala, diberikan ilmu oleh Allah taala, yang dengan ilmunya orang mukmin tersebut, ilmunya orang soleh tersebut, kita dapat jadikan hal tersebut sebagai wasilah untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kalau itu adalah ucapannya para ulama, berarti bukan hadis, berarti nggak usah dipercaya. Enggak. Tetap memiliki porsi yang luar biasa tinggi di dalam syariat. Tapi dalam mengamalkannya, jangan sampai justru malah kita dengan meremehkan amalan-amalan yang lain yang secara hadis, yang secara dalil ini lebih kuat di dalam syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dapat menjadi penjelasan yang utuh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.